Orangnya kalau bahasa Sunda tuh borangan, artinya isengan gitu guys. Ya. Budene ngomongnya medok. Hai guys, welcome back to my channel with Minanda. So buat kamu yang baru pertama kali mampir di vlog aku, bisa klik link di bawah untuk kenal siapa aku. Dan buat kamu yang belum subscribe, tolong banget ya guys, tolong subscribe dulu biar aku makin semangat bikin vlognya, makin rajin uploadnya. Oke teman-teman, di vlog kali ini hari Minggu siang. Sebenarnya aku lagi nungguin teman aku datang dari kota Eindhoven. Dia mau ngeliat Hasya karena lockdown yang sangat panjang, dan akhirnya kita tetap ketemu dengan syarat satu orang aja yang ketemu gitu. Tapi sambil aku nunggu dia datang, aku juga ada orderan. Aku mau bikin orderan kering tempe atau sambal goreng tempe yang bakalan aku kirim ke Switzerland atau negara Swiss gitu. Kenapa orangnya itu sampai order dari Belanda? Jadi yang order ini adalah seorang ibu dari Indonesia yang anaknya tinggal di Switzerland. Jadi teman-teman, di Eropa itu tidak semua negara itu gampang kita temuin bahan-bahan makanan Indonesia, bumbu-bumbu, rempah-rempah, tahu tempe itu nggak di semua negara itu gampang. Nah, Switzerland itu sangat, menurut aku ya, sangat tidak Indonesian friendly atau tidak Asian friendly. Di sana tuh supermarket jarang jualan bahan-bahan Indonesia gitu. Misal pun ada, harus yang ke kota besar banget gitu dan tidak lengkap. Dan Belanda itu adalah surganya orang Indonesia. Bahan-bahan makanan, bumbu-bumbuan itu banyak dijual. Bahkan kita bisa beli dari orang yang bolak-balik Jakarta Belanda, kita beli jasa bagasinya gitu teman-teman. 1 kilonya tuh 15 euro atau sekitar 250.000. Walaupun mahal tapi ada yang jual, intinya gitu. Nah, satu papan tempe ini harganya adalah 1,75 euro atau sekitar 30.000 ya. Ini karena aku beli di depan rumah lebih mahal. Kalau aku beli di toko Asia itu 1,35 euro atau sekitar ini kok berisik ya, sini cuci piring. Aku matiin dulu deh. Sebel. Kalau di toko Asia, Beb, I'm making video. Kalau di toko Asia itu harganya 1,35 euro atau sekitar 22.000, sekitar segitu guys. Tapi nggak apa-apa karena aku belum sempat belanja ke toko Asia, jadi aku beli yang di depan rumah aja. Dan aku jualnya kering tempe dari satu papan tempe gini. Ini isinya 400 gram ya, 395 gram. Anggap aja 400 gram. Adalah kalau udah jadi matangnya 9 euro atau sekitar 150.000, karena aku juga pakai bumbu-bumbu segala macam ya guys, pakai tenaga juga gitu. Jadi aku bakal bikin 4, yang dikirim adalah 2, yang 2 ini aku mau bagi Tiffany, sama mungkin aku pakai buat besok menu nasi uduk, aku pakai aurin kering tempenya gitu teman-teman. Jadi per kilo kering tempe atau 2 papan gini aku jual 18 euro atau sekitar 300.000 gitu teman-teman. Kalau teman-teman beli di restoran Indonesia gitu ya, atau di catering Indonesia, kering tempe biasanya dihargain per 100 gramnya itu 3,50 euro atau 50.000 lebih gitu teman-teman. Jadi aku jual, menurut aku udah lumayan agak murah, lebih murah daripada kalau kita beli di catering atau restoran Indonesia. Sekarang aku mau potong-potongin dulu. Ini juga di belakang ada suara Hasya lagi konser, gruan, bla 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 kayak gitu guys. Jadi berisik banget ya di rumah aku tuh. Dan rasanya kadang kalau udah capek, anak nangis atau anak manja, terus suami sibuk nggak bisa diganggu gitu, rumah berantakan, itu kayak mau nangis ya guys. Entah bagaimana, nangis juga tidak menyelesaikan masalah. Nih aku potongin dulu. Di suami aku lagi lagi bersihin kamar mandi di dalam. Kalau di Belanda tempe itu pakai H ya guys, tempe gitu. Di mana di pabriknya ya? Ya, The Netherlands Kerkrade. Ini pabrik tempe ada di Belanda guys. Ya, caranya kita potong 2 gini. Jadi irisnya nggak usah yang iris koreng api gitu loh guys. Kita potong 4 kayak gini.
Terus habis itu kita potong lagi setengah-setengah ya. Baru kita iris. Irisnya kira-kira 1 cm gitu teman-teman. Tidak terlalu tipis, tidak juga terlalu tebal. Gitu. Kira-kira kayak gini ya bun. Tuh. Ini kenapa fokusnya ke muka aku? Halo, ini tempe ini yang difokusin, hei. Nah, kira-kira kayak gini. Yang PR emang adalah ngirisinnya ya. Sebenarnya aku bisa pakai food processor, tapi jadinya tipis banget. Aku takutnya hancur. Nah guys, ini udah ada 1 tempe yang keiris dan cukup untuk sekali goreng di air fryer. Nah karena aku nggak mau goreng pakai minyak di kompor, males berantakan minyaknya. Jadi aku pakai air fryer. Dan cara ngegoreng tempe di air fryer kita cuma minyakin dikit aja guys. Bisa sih sebenarnya nggak pakai minyak ya. Tapi jadinya nanti bakalan kering banget gitu tempenya. Jadi aku prefer, menurut aku lebih baik aku minyakin dikit biar dia ada minyak-minyaknya gitu. Minyaknya ya iyalah diminyakin ada minyaknya. Biar dia nggak kering banget gitu ya. Sambil aku ngirisin yang lain. Ini 190 derajat. Kita coba 8 menit dulu. Motongin, ngirisin tempe belum beres, anaknya udah ngamuk. Tuh kirain aku dateng, dia diem, dia tahu ada yang dateng. Siapa yang ngamuk? Siapa yang ngamuk sendirian? Mau ditemenin Neng, mainnya Neng. Iya. Hah? Gimana sih mamanya lagi kerja? Gimana sih? Hah? Iseng ya sendirian ya, maunya temenin ya nak ya. Iya. Tuh Asya mainin boneka Asya nih. Ini Popoce dari Oma ini ya. Kan cantik, Popocenya sama kayak Asya tuh. Iya. Bulatnya sama. Ya nak ya. Mama lagi goreng tempe sayangku cintaku. Iya. Mamanya lagi mau masak dulu buat orderan sayang. Boleh mama masak nak? Kicik. Ya, boleh mama masak sayang cintanya mama. Asya mau ikut mama ke dapur ya. Coba kita tinggal lagi. Kepala aja ngikutin. Ya, mama ke dapur dulu ya. Iya. Dia tuh udah mulai mau tengkurap itu badannya. Ya nak ya, mama ke dapur ya. Ya sayang ya. Main antang situ ya nak ya. Iya. Oke? Oke mama. Ya. Nyariin. Terus pasti nangis lagi nih. Oke, emang anaknya tetap minta digendong. Nggak betah dia. Ini aku kesampingin dulu ya. Bentar ya nak ya, mama harus tetap iris tempenya sayang cinta mama. Oke, ingat ya bun, aku nggak nyiku anakku. Pasti kena lah tapi ya. Gimana lagi, anaknya nggak mau ditaruh dan suamiku masih bersihin kamar mandi. Mama harus belajar ini nih, naruh Asya di belakang punggung. Apa udah bisa belum ya anak umur 3 bulan? Taruh di belakang punggung. Iya bentar nak, mama lagi iris tempenya sayang cinta mama ya. Sayangku cintaku. Asya lihat ini tempe namanya tempe. Mau digoreng pakai air fryer. Oke, ini air fryer barusan udah berhenti, tapi dan coklatnya baru coklat gini. Kita harus bolak-balik guys si tempenya ini. Sama aja kayak kita ngegoreng di penggorengan gitu, harus dibolak-balik. Karena yang bawahnya masih agak putih.
harus sama aja diginiin juga gitu. Terus kita goreng lagi 8 menit lagi atau 5 menit. Bentar ya nak. Iya, Hasya kalau mau ikut mama juga harus mau digendong di samping kayak gini nak. Ya harus anteng. Kan Hasya nggak mau sendirian di ruang tamu di Spelman Hasya. Ya. Apa sih? Kenapa sih Neng? Ya traktir. Tidak. Enak nak, gendong situ nak. Iya. Kemarin ada yang banyak bilang taruh di stroller aja. Rasanya nggak mau ditaruh stroller. Intinya tuh dia nggak mau sendirian gitu guys. Aku juga maunya ya masak enak gitu, nggak usah gendong-gendong anak gitu kan. Tapi dia tuh orangnya kalau bahasa Sunda tuh borangan, artinya isengan gitu guys. Kalau sendiri dia nggak mau ditaruh stroller. Misalnya stroller taruh sini, aku pernah sampai ayunan elektriknya Hasya tuh aku pindahin ke sini ya, biar dia bisa lihat aku. Nggak ngaruh, tetap dia emang nangis, nggak mau. Ya sampai aku kan kadang kalau misalnya Dennis pas lagi ke kantor gitu, aku sampai taruh Hasya di situ, tetap aja nggak mau guys. Anaknya emang gitu ya. Jadi mama tahu yang terbaik buat Hasya gitu ya nak ya, tahu banget karakter Hasya ya, tahu Hasya maunya apa gitu ya, bukan yang nggak dengerin saran mama-mama yang lain. Tapi kan setiap anak emang beda-beda ya bun ya. Ya I can cut. This I don't cut. Emang orangnya tuh sebenarnya suami aku gila orangnya guys, tapi dia jaim depan kamera. Selesai juga memotong mengiris 4 papan tempe. Jadi orangnya ini yang pesen juga sama apa namanya, ayam ungkepnya udah dibikin guys, udah taruh kulkas. Cuman tempenya belum aku bikin udah berapa hari ini karena aku capek. Dan kemarin ada tukang 3 hari benerin pintu atas, aku males. Itu ada orang bolak-balik terus akunya masak. Ini nah, udah nih masih kurang kering menurut aku ya, tapi udah coklatnya udah cakep tuh. Aku mau matengin lagi sebentar lagi. Yaudah yuk, papa udah selesai mandinya tuh ya. Asya mau papa halo om tante, bilang bilang halo om tante, aku maunya sama mama aku aja nempel, aku nggak mau main sendirian ya. Ya, what you want? Tonight? Now? Okay. Hah? Ya, easier sandwich. 3, ya. Dennis mau makan siang guys, makannya adalah roti. Bentar ya, aku ambil rotinya dulu di freezer guys. Nah, kita kalau di Belanda itu roti kita taruh freezer guys, jadi nggak ada expirednya. Kan biasanya roti expired cuma 3 hari atau 5 hari ya. Kalau taruh freezer itu bisa sampai 2 minggu gitu, sampai sehabisnya. Susah lagi.
aku mau makan satu roti aja deh juga. Denis 3. Bentar nak. Aduh, bentar nak. Di freezer harus kita diemin dulu kira-kira 15 menit baru dia defrost, atau kalau mau cepet taruh di microwave 15 detik atau 20 detik gitu teman-teman. Iya nah. Nah ini baru tergoreng garing sempurna ya guys. Coba kita ambil satu tuh. Jadi hemat minyak dan juga nggak belepetan banyak nyeprat-nyeprat minyak di kompor. Hemat bersih kompornya. Tempenya pas, krenyesnya udah pakai air fryer. Hai guys, so jadi tempenya udah mateng ya. Warnanya cakep banget tuh, ada yang jatuh lagi satu. Warnanya kayak gini guys, udah coklat kemasan. Terus sekarang aku lagi siapin bumbu-bumbunya. Aku udah punya bumbu ajaib. Buat yang nanya bumbu ajaib itu apa, linknya selalu aku taruh di deskripsi, jadi silahkan cek. Terus ini aku ada asam jawa yang udah tanpa biji. Sebenarnya aku punya pasta asam, tapi aku ngabisin ini dulu sesuai dengan prinsip FIFO, first in first out. Jadi bahan-bahan yang ada di kulkas yang pertama itu harus selalu dikeluarkan lagi yang pertama. Jadi misalnya kita minggu ini beli asam jawa yang ini, minggu depannya kita beli yang asam jawa yang udah di pot, yang udah di toples gitu. Pasti yang lama dulu yang harus kita habisin gitu ya. Nah ini aku mau blender atau aku chopper, tambahin air. Airnya aku tambahin air keran aja, karena air keran di Belanda bisa diminum ya teman-teman, udah air minum. Terus aku punya lengkuas geprek sama serai digeprek, sama 2 lembar daun salam, kecap manis, dan juga gula jawa yang sudah halus, yang udah disisir gitu guys. Sekarang kita chopping dulu, kita halusin dulu si asam jawanya. Ini airnya barusan muncrat-muncrat, mungkin harusnya aku pakai blender kali ya. Oke, nggak apa-apa. Lap. Aku paling nggak suka masak berantakan. Ya, nyalain kompor. Tumis bumbu ajaibnya kira-kira secukupnya guys. Tapi kalau aku orangnya royal sama bumbu ya. Oke, kita bisa masukin. Dan terus aku juga mau bikin agak pedas, jadi aku taruh sambal yang udah jadi ya guys. Kalau punya sambal masukin, kalau enggak boleh cabe di chopper atau diulek gitu ya teman-teman. Ini aku menghemat waktu aja, jadi aku pakai sambal yang udah aku punya. Ini sampai harum. Boleh tambahin minyak dikit. Oke, sekarang kita masukin asam jawanya. Aku masukin nggak semuanya karena aku mau tes rasa gitu ya. Kita pelan-pelan masukin tempenya. Nah, kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur. Dari sini boleh kita masukin kecap. Dan gula jawa. Sambal cukupnya aja ya. Aku nggak banyak-banyak. Yang penting ada rasanya, pedas, asam manis gitu. Nah terus kita tinggal tambahin penyedap. Nggak usah pakai garam guys, kaldu bubuk aja. Karena kita cuma butuh gurih, asinnya udah dapet dari kecap ya.
Nah, setelah kayak gini tinggal terserah mau ditambahin lagi kecapnya atau mau ditambahin lagi gulanya, ditambahin, pokoknya tinggal koreksi rasa aja. Tapi kalau dari warna ini udah cakep banget. Dan juga udah kering ya guys. Karena balik lagi tadi aku pakai air fryer, minyaknya jadi nggak terlalu banyak gitu, nggak terlalu rembes minyaknya gitu guys. Ya. Tinggal koreksi rasa. Oke guys, ini tinggal aku setengahin ya, karena tadi kan satu panci ini, satu penggorengan ini isinya 4 tempe kan, dan orangnya yang untuk ke Swiss itu pesannya 2 papan, jadi setengahnya aja. Dan aku rasa ini bakalan mengkisut atau menyusut gitu guys, nggak bakalan jadi 800 gram lagi. Aku nggak tahu jadi nyusutnya berapa. Kita coba timbang. Ini mau langsung aku plastikin, tapi aku vakumnya bakalan tunggu sampai tempenya adem gitu teman-teman. Karena aku maunya hari ini juga aku bakalan packing dan aku kirim lewat pos, biar di kulkas aku juga ini ya, apa namanya, biar kulkas aku juga nggak penuh guys, karena kulkas aku tuh penuh sama pesanan orang yang belum aku kirim gitu teman-teman. Aku udah bilang sama Dennis aku mau beli kulkas baru. Kata dia, taruhnya di mana? Di kamar Hasya. Habis di mana? Dapurnya udah nggak muat 2 kulkas. Dan setengahnya. Jadi dua tempe, dua papan tempe jadinya segini guys. Aku nggak tahu apa namanya. Coba kita timbang. Ini timbangan dapur aku. Pup ya? Popoknya, iya kita mau gantiin bentar lagi. Dia setiap 3 jam ganti say popoknya say. Ntar aku gantiin. Oh, Beb, Dennis, Beb. Beb. Dia tidur kan, ntar dulu. Biasanya Dennis yang gantiin popok. Nyusutnya banyak guys, ini cuma 500 gram, jadi nyusutnya 300 gram ya, karena tempe itu kan basah. Ketika dia udah diiniin, tadi 400 sekian, aku bulatin aja lah 500 gram. Ya, coba. Kasihan yang di Swiss. 508 gram. 507 gram. Nah guys, kerjaan hampir beres karena anak ini ada yang jagain, ada budenya. Bude ketemu gede. Ketemu kecil dong, Asya kan masih kecil ya saya. Aduh, bude harus ini dulu dong, harus cantik dulu. Bude angkatnya Asya ya. Iya, ketemu di Belanda ya. Iya, punya bude di Belanda. Punya bude ya. Budenya ngomongnya medok. Iya, Asya juga Oh medok. begitu, oh begitu, iya. Iya. Enggak nangis sama sekali ya. Mamanya masak ya. Pinter Asya ya. Asal ada yang nemenin. Iya, disuruh ngoceh terus budenya, nggak Sampai dikasih capek. kendor. Sampai capek budenya ya. Kayak gini. So guys, ini akhirnya sebenarnya hari ini yang order tuh ada 2 guys. Ayam ungkep, ini yang buat di Belanda. Ini yang buat ke Swiss, ayam ungkepnya 2 ekor. Sebenarnya orangnya juga order lagi rendang, tapi aku belum bisa bikinin rendang saat ini karena aku masih ribet. Maklum ya guys, semua dikerjain sendiri. So aku kasih tempenya sekarang aku vakum. Nah, ini udah divakum, tinggal kita masukin aja dan kita solasiin.
biar otak aku tenang, karena nih orangnya yang yang beli ini main udah transfer aja guys. Aku belum tagih udah ditransfer duluan, alhamdulillah sih ya. Tapi kan aku jadinya kayak berhutang gitu teman-teman. Jadi aku pengen buru-buru selesain gitu kerjaannya, biar aku ngerasa nggak bisa ngerjain kerjaan yang lain, nggak kehutangan gitu lah guys ya. Dan saat sore ini juga mau langsung aku kirim lewat pos. Mumpung Hasya masih ada budenya, bude Hesti, ada yang jagain. Jadi ini ya hitungannya tadi tempenya setelah mateng 500 gram guys. Itu pun aku tambahin 500 gram harganya 300.000 kalau dirupiahkan. Makanya seneng kan kalau di Indonesia banyak yang jual tahu tempe, makanan murah meriah sehat, gampang didapatnya. Di luar negeri itu jadi bahan mewah teman-teman, jadi makanan mewah. Nanti kita hitung-hitungan berapa keuntungan yang aku dapat ya guys ya setelah aku packing ini. Terus aku juga sekalian mau ke supermarket, mau belanja buat besok masak. Besok masak untuk tetangga, besok masak nasi uduk. Tapi yang order cuma ada 6 porsi, nggak apa-apa, diterima aja ya. Kan gitu jadinya, semenjak corona ini yang order makanan tuh nggak bisa pasti gitu teman-teman. Waktu pertama kemarin 6, terus naik 13, terus minggu ini 6 porsi lagi. Tapi nggak apa-apa lah, tetap dikerjain ya guys. Rezeki seberapapun tetap kita terima. Dan harus dijalani dengan senang hati gitu guys. Sudah, kita masukin ke strollernya Hasya, karena kalau aku bawa sendiri berat. So guys, Bude Hesti mau pulang ke Eindhoven. Bude, mana maskernya? Banyak banget yang tanya ke aku, kenapa di Belanda nggak pakai masker? Maskernya di sini. Ada maskernya. Nggak, jadi kita tuh peraturannya guys, kalau naik ya habisnya datang. Nggak apa-apa. Ini nunggu bisa nggak ya? Ntar aja deh. Gak bakalan ditungguin Beb. Iya. Kita di sini lari pun gak bakal ditungguin. Tuh kan. Awas lu ya nanti kalau ke Indonesia. Bisa nggak bakal nungguin kita guys, walaupun kita cuman berapa langkah, kalau kita nggak di depan pintu nggak ditungguin. Nah, okay. Teman-teman, jadi di Belanda itu kalau kita keluar rumah nggak apa-apa nggak pakai masker, tapi kalau naik bis, naik kereta, masuk ke supermarket, ke apotik gitu ya, ke ruang tertutup itu harus pakai masker gitu guys. Di sini pun juga masih lockdown, cuman aku nggak bahas-bahas karena aku bosen ngomongin corona. Basi gitu. Ini aku mau ke stasiun karena kasihan nggak dijemput suami karena jauh. Ya, Eindhoven itu 80-90 kilo lah ya. 12 menit lagi tuh busnya datang. Aku mau buang sampah dulu. Oh, di situ tuh yang orang buang sampah. Kesana yuk. Yaudah. Terus sama aku mau kirim paket. Nah guys, itu Hesti udah pulang, mau pulang dia ke Eindhoven. Terus aku mau lanjut kirim paketannya ini ke supermarket yang hijau itu. Di situ ada titik poinnya pos NL atau pos Belanda gitu teman-teman. Tapi aku nggak bawa kameranya ke dalam ya, aku takut dimarahin sama security-nya guys. Iya. Hai guys, akhirnya aku udah selesai tadi ngedropin paket. Sama sekalian belanja juga tadi ke supermarket, sekalian buat persiapan besok masak nasi uduk gitu ya. Dan anak ini udah mulai cranky, udah mulai capek dia seharian kan, apalagi tadi banyak ketawa, banyak main kan sama budenya, sama Bude Hesti enak ya. Cuman di sini aku mau kasih lihat perhitungan aku. Ini maaf ya susah tangannya guys. Ini aku ada laptop di sebelah aku. Nah, itu ada laptop. Aku masukin administrasi aku di situ. Jadi untuk keuntungan hari ini atau untuk penghasilan hari ini, jadi tadi kan aku ayam ungkep 4 ekor gitu ya. 4 ekor itu kalau di rupiah kalau di euro kan itu 60 euro atau sekitar 1 juta rupiah. Terus tempenya tadi 500 gram aja yang aku jual. 500 gram itu 300.000 guys, atau sekitar 18 euro. Nah,
Untuk tempenya itu kan modalnya itu sekitar 9 euro guys, sekitar setengahnya gitu. Jadi tempenya 7,50 euro sama sisanya bumbu gitu ya. Jadi keuntungan dari si tempenya itu 150.000, sama keuntungan ayam yang tadi aku kirim hari ini adalah 407 tambah 255.000 adalah sekitar 600.000 teman-teman. Jadi hari ini aku dapat uang itu, oh enggak, itu gabungan sama yang tempe ya. Hari ini aku dapat uang 600.000 guys, hari Minggu ya, hari gini siapa orang mau ngasih duit 600.000 ya saya? Ya, gitu guys. Jadi aku jualan tempe juga karena aku juga ngebantu ya, ibunya kan mau kirimin buat anak tercinta di Switzerland, di Swiss gitu kan. Dan ongkos kirimnya mahal ya guys. Ongkos kirim tadi ke Switzerland itu adalah 25 euro atau sekitar 400.000. Terus ongkos kirim yang Belanda itu cuma 7,25 euro. Jadi kalau di Belanda itu seluruh Belanda ongkos kirimnya 0 sampai 10 kilo itu sama 7,25 sen atau sekitar 100 ribuan, 120.000 gitu teman-teman. Yang ke Switzerland itu yang mahal 400.000. Aku udah capek hari ini lumayan. Karena semalam juga aku beberes rumah sampai jam 11 malam guys. Nunggu Hasya tidur dulu gitu ya. Nah bentar lagi aku mau masak buat suami. Terus Hasya juga udah ngantuk, mau diboboin, diklonin ya. Jam 6 biasanya dia udah mulai kita klonin. So thanks for watching teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa taruh di bawah, atau bisa DM aku di Instagram. Jadi harus tetap semangat ya buat ibu-ibu atau yang belum nikah pun gitu ya, teman-teman yang mau usaha, mau jualan gitu, jangan malu-malu ya guys. Tetap kita harus semangat, harus kita jalani gitu dengan senang, dengan bersyukur. Thanks for watching. I see you guys in my next video. Bye bye. Tot ziens.